Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBM, Bincang-Bincang Muda. Ini adalah segmen podcast kita yang membicarakan tentang sekitar keislaman dan dikemas dengan perspektif anak muda ataupun keislaman kontemporer. Dan di sini kita sudah kehadiran dua narasumber kita, yaitu ada Ustadz Ahong sama Ibu Agnes dari PDIB Jakarta. Dari PDIB Jakarta. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai terkait khitan perempuan. Dan di sini dari beberapa sumber khitan perempuan menjadi sesuatu yang mungkin masih langgeng di Indonesia. Hingga saat ini praktek ini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah mengakar di masyarakat di Indonesia. Dan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau Kemen PPA, sunat perempuan sebuah tindakan berbahaya yang secara eksklusif ditujukan pada perempuan dan anak perempuan. Betul. Praktek sunat perempuan bahkan disebut bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Nah, hari ini pada sesi ini kita akan membahas bagaimana perspektif khitan perempuan dari segi keagamaan ataupun dari segi medis. Nah, di sini kita juga udah kedatangan co-host kita yaitu Azza. Oke, Mas Azza dari mana Mas Azza? Dari tadi. Oh, oke, dari tadi. Udah dari tadi banget ya kita. Udah standby. Oke. Tanpa perlu berlama lanjut lagi, kita langsung saja. Mungkin Mas Azza bisa langsung ngeliat nih bagaimana terkait khitan perempuan dan terkait dengan keagamaan. Nah, sekarang kita pengen bahas tentang khitan perempuan dari sisi medis. Di sini ada Ibu Agnes dari Ikatan Bidan Indonesia nih. Gimana Ibu Agnes? Mungkin secara umum ya, sebenarnya khitan perempuan itu boleh atau enggak gitu ya. Ini kan masyarakat masih melakukannya nih, banyak masyarakat yang secara dalam tanda kutip alasannya diperintahkan agama. Tapi apakah dari sisi medis itu khitan perempuan itu bagus untuk si perempuan atau si bayi ini, Bu Agnes? Gimana, Bu Agnes? Baik, Mas Azza. Terima kasih. Saya Agnes Bektiwardani dari PDIB DKI, pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia. Jadi saya mewakili dari pengurus daerah DKI ya. Sebenarnya khitan perempuan atau sunat perempuan itu dari segi medis sangat-sangat tidak dianjurkan karena dari segi medis tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi sebelum kita membahas mengenai sunat perempuan ini, saya akan menjelaskan dulu tentang organ reproduksi wanita ya. Kita tahu bahwa organ reproduksi atau genitalia itu ada bagian dalam dan bagian luar. Kalau bagian dalam itu kita kenal ada uterus, ada tuba falopii, ada ovarium yang mengeluarkan ovum setiap bulan sehingga dia bisa menstruasi. Nah, itu adalah bagian dalam. Kalau bagian luar itu seperti ada yang namanya labia mayor atau bibir luar, labia minor, terus ada himen, ada namanya klitoris. Nah, seperti itu. Nah, untuk sunat ini sebenarnya adalah bentuk perlukaan atau pemotongan alat genitalia bagian luar seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sunat ini yang kita tahu itu ada 4 tipe. Dan perlu diketahui bahwa sunat perempuan ini sebenarnya adalah budaya. Karena memang dari segi medis ini tidak dianjurkan dan tidak karena merugikan seperti itu. Merugikannya dari mana? Merugikannya itu maaf ya. Bu, lanjut. Minum dulu nggak apa-apa, santai aja. Iya, merugikannya itu. Jadi dia ada merugikan yang jangka pendek, jangka panjang maupun secara psikis seperti itu. Kalau jangka pendeknya dia akan terasa sangat sakit sekali karena dia dilukai ya. Dan kalau jangka panjangnya itu bisa menyebabkan dia trauma seperti itu. Begitu juga psikisnya juga dia bisa trauma seperti itu ya. Nah, tipe-tipe dari sunat itu kalau
yang ini kan budaya ya, budaya berarti budaya dari zaman dulu kala deh. Dulu kala itu ada tipe 4 tipe untuk sunat. Jadi tipe yang dimana pertama adalah yang kita tahu tadi alat kelamin ada klitoris ya. Klitoris itu adalah daerah yang sangat sensitif buat perempuan. Nah di situ dia digunting sebagian atau hampir semualah klitorisnya seperti itu. Itu yang tipe 1. Nah kalau tipe 2 itu labia minor atau bibir dalam itu digunting seperti itu. Nah, untuk tipe 3 itu labianya digunting dan dijahit sehingga hanya vagina saja yang terlihat. Itu pada zaman dulu ya, sunat seperti itu. Dan tipe 4 adalah semua jenis perlukaan, baik dia hanya perlukaan kecil ataupun perlukaan besar, dia menggunakan alat-alat yang menyakiti atau merugikan alat kelamin perempuan seperti itu. Nah, kalau dilihat memang sekarang ini budaya itu sudah banyak ditinggalkan. Tetapi ada sebagian yang masih memakai budaya tersebut di daerah-daerah tertentu seperti itu. Dan biasanya mereka itu menggunakan tipe yang 4 ya. Jadi hanya perlukaan kecil di bagian klitorisnya saja seperti itu. Tapi yang sebenarnya ini adalah tidak dibenarkan seperti itu Mas. Ya dari segi medis karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Gitu. Jadi trauma itu kayak ibaratnya mungkin kebanyakan budayanya itu dari kecil ya di hitan karena memang juga masih anak-anak gitu dan harus merasakan sakit yang luar biasa itu ya, itu jadi trauma. Trauma jangka panjangnya dia bisa trauma seperti itu Mas. Iya. Ya gimana tuh Ustadz Ahong? Jadi di Islam itu kan sebenarnya ada hadis ya yang bunyinya khitan itu lirijali sunnatun walin nisa'i makromatun gitu ya. Bagi laki-laki itu sunnah dan bagi perempuan itu sebuah kemuliaan gitu. Ini Nabi loh yang ngomong sebuah kemuliaan gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan dari segi medisnya itu nggak ada manfaatnya, bahkan ada mudorotnya ya tadi, menyebabkan trauma, bahkan si anak yang masih bayi ini harus merasakan sakit yang luar biasa karena dihitan. Bagaimana Ustadz Ahong? Sebenarnya dalam Islam tuh hitan perempuan tuh kayak gimana gitu? Ya, kalau pertama kita bahas dari sudut pandang fikih dulu. Nah memang dari dulu itu ulama saja berbeda pendapat terkait sunat perempuan. Ada yang mewajibkan seperti mayoritas madhab Syafi'i, ada juga yang bilang sunnah. Ini khusus perempuan ya. Ada juga yang hanya bilang jaiz begitu dari sudut pandang fikih. Tapi belakangan ulama kontemporer khususnya di Al-Azhar di Darul Ifta Al-Misriyah ya, kalau di sini mungkin MUI-nya Mesir gitu ya. Jadi MUM Majelis Ulama Mesir. Itu singkatan yang dibikin gitu. Nah, itu justru mengharamkan dan bahkan mengeluarkan fatwa pada tahun 2022 siapapun yang terlibat dalam sunat perempuan itu bisa dipidanakan. Jadi bukan hanya sekedar fatwa haram, tapi ada undang-undangnya sampai dipidanakan. Nah, namun itu dari sudut pandang fikih yang sederhana gitu ya, kesimpulan para ulama seperti itu. Tapi dari sisi sejarah ataupun hadis Nabi, beberapa ulama seperti Imam Ibnul Munthir itu kan ulama ahli hadis juga, beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang khitan itu tidak ada sanad yang valid gitu ya. Itu yang pertama dari sisi hadisnya. Kemudian kalau saya tidak salah itu di salah satu buku Syekh Ali Jum'ah tentang perempuan itu beliau menyebutkan bahwasanya di Mekah itu tidak ada tradisi sunat perempuan pada waktu itu. Nah, kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, di sana sudah berlaku sunat perempuan, di mana tradisi ini berasal dari luar Hijaz, luar Mekah Madinah gitu ya, dari khususnya dari Afrika gitu, Mesir dalam hal ini gitu kan. Nah kemudian
makanya ada hadis, kalau ini dianggap hadis yang valid gitu ya, dalam Sunan Abi Daud, ada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu memang bidannya di Madinah ya, bidan di Madinah gitu kalau dalam konteks saat ini. Itu yang biasa menyunat perempuan. Nah, Nabi berpesan gitu. Karena memang itu budaya yang sudah mengakar, kan Nabi nggak ujuk-ujuk atau nggak langsung frontal melarang gitu kan. Oh, ini bid'ah, haram, nggak gitu kan, orang pada kabur. Makanya bertahap Nabi mengingatkan jangan sampai merusak organ perempuan gitu. Wala tanhaki, di situ ada perintah secara jelas kepada Ummu Atiyah jangan sampai merusak organ perempuan. Nah, kalau kita baca juga di sejarahnya, itu Imam Ibnu Hajar mengutip pendapatnya sejarawan Ibnu Ishaq bahwasanya orang yang disunat itu di Mekah khususnya ya, itu termasuk hal yang aib gitu kan. Disebut dalam di kitab Imam Ibnu Hajar itu muqta'atul budur. Kalau orang disebut khotinah, atau khotinah itu kan yang disunat gitu kan, itu adalah sebuah celaan, khotinah gitu. Itu sebuah celaan. Jadi pada waktu itu ada sumber-sumber sejarah yang menyebutkan seperti itu. Nah, makanya dalam riwayat hadis pun tidak tidak kita temukan ya, sampai saat ini saya nyari itu di kitab-kitab fikih ataupun hadis, riwayat yang menyebutkan bahwa anak Nabi yang perempuan, cucu Nabi yang perempuan, atau orang-orang sekitar Nabi yang perempuan, itu ada riwayat yang menyebutkan disunat gitu kan. Nah makanya tadi itu ulama-ulama Mesir semenjak 2022 mengeluarkan fatwa larangan terhadap sunat perempuan, bahkan bisa dipidanakan begitu. Ya mungkin di Indonesia kan belum ya isunya sudah lama mungkin ya Ibu ya. Isunya sudah lama bergulir, cuman belum ada ketegasan dari pihak terkait gitu. Dalam hal ini mungkin ya karena kan khususnya yang di daerah-daerah menganggap bahwa ini adalah perintah agama gitu kan. Kalau nggak melakukan perintah ini, Islamnya belum kafah gitu. Nah itu mungkin Mas Azza. Saya juga jadi ngebayangin tuh kalau zaman dulu kan yang dari dikitan gitu, terus diledekin kotina. Kotina. Padahal zaman dulu itu kan alat-alat medisnya nggak secanggih sekarang ya kayak gitu. Jadi sangat menyakiti gitu. Kira-kira kalau ini Bu Agnes, kalau sekarang ada alat yang untuk menghitan itu, misalnya yang canggih gitu ya, saya juga kurang paham, mungkin nanti suatu saat ada. Apakah itu tetap efek samping atau yang dirugikan anak bayi itu tetap ada atau gimana tuh Bu Agnes? Sebenarnya kan memang tadi sudah dijelaskan bahwa sunat itu tidak ada manfaatnya dari segi medis, tidak ada manfaatnya khusus sama sekali. Yang perempuan ya Bu ya? Ya, sunat perempuan, kita kan di sini Mas perempuan Nah, sama sekali tidak ada manfaatnya dari segi medis. Gitu. Jadi memang sudah ada kesepakatan dari POGI, Persatuan Obstetri dan Ginekologi, juga IDAI dari Ikatan Dokter Anak, bahwa sunat itu tidak ada manfaatnya dari segi dari segi kesehatan sama sekali ya. Jadi tidak dianjurkan, WHO pun melarang seperti itu. Jadi tidak ada alasan alat seperti seperti itu Mas ya. Nggak usah dicari teknologi atau inovasi tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan malah merugikan dan menyakitkan seperti itu. Jadi tidak dianjurkan dan tidak ada alasan lagi lah seperti itu. Tapi masih banyak Bu, terkadang informasi yang kita dapat gitu ya, bidan-bidan di luar sana terutama di desa-desa gitu, masih melaksanakan hitan perempuan itu Bu. Itu kayak gimana Bu? Apakah mereka sesuai dengan yang tadi tipe-tipe Ibu jelaskan, atau memang sekedar kalau kita gimmick gitu ya, biar ininya seneng gitu? Iya, sebenarnya kan tadi sudah memang dari segi kesehatan pun tidak dianjurkan,
sebenarnya si bidan harus bisa menjelaskan kepada si ibu yang membawa bayinya atau anaknya bahwa itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dilakukan sunat. Jadi emang harusnya kewajiban dari bidan itu menjelaskan, tidak ada lagi istilahnya sunat perempuan. Kalau dia pun melakukan, yang saya tahu nih mungkin hanya dibersihkan saja, karena kan di situ banyak lipatan-lipatan ya. Apalagi kelamin anak-anak itu masih banyak lemaknya seperti itu. Jadi hanya dibersihkan saja, diajarin ibunya dibersihkan, tidak perlu disunat seperti itu. Jadi kewajiban kita sebagai bidan, ayo kita ingetin kepada ibu-ibu bahwa memang sunat perempuan itu sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi bayi itu tidak perlu disunat seperti itu. Kalau dia ngotot Bu, misalnya karena pemahaman keagamaannya, tradisi iya juga. tradisi kan, kadang kita kan lebih mengedepankan tradisi ini harus disunat Iya. itu cara buat bidan menjelaskan ke pasiennya itu kayak gimana Bu? Ya, kita melihat ini dari memang perspektif Islam ya. Yang saya pernah mendengar nih teman-teman ya, mungkin di itu dia hanya ajak ibunya, ayo kita sholawatin aja, ajak sholawatin gitu ya, sholawatin kita bersihin bareng-bareng, udah itu aja biar nyenengin aja, karena kita nggak akan tega lah ya menggunting atau melukai seperti itu. Jadi supaya nyenengin aja, ayolah Bu kita bersihin aja, sama kita sholawatin sama-sama, seperti itu aja. Nah itu Mungkin untuk salah bidannya satu seperti itu solusi. ya solusinya. Nah untuk ini Ustaz Ahong nih, untuk pemuka agamanya nih Ustaz Ahong, karena tadi dari sisi medis kan nggak ada manfaatnya, bahkan menyakitkan, dan Islam melarang kan, Islam melarang menyakitkan, bahkan jangankan menyakitkan anggota badan, menyakitkan hati dengan perkataan aja Islam melarang gitu kan. Nah gimana nih untuk pemuka agama yang masih ngotot lah bahasanya untuk melakukan sunat perempuan itu Ustaz Ahong, ada tipsnya gak? Apa yang harus dibaca atau apa yang harus dipahami sama mereka ini? Terutama kita punya penyuluh, penghulu nih di bawah Bimas Islam kan ada ribuan Bu di daerah-daerah itu. Ya, betul. Nah ya, tokoh-tokoh agama juga butuh teman-teman di KUA gitu kan. Setiap ada orang yang menikah itu perlu juga diberikan edukasi seperti itu gitu. Bahwa kita kan jangan-jangan yang perempuannya sendiri tidak tahu anatomi tubuhnya sendiri gitu ya Bu ya. Bahwasanya di organ reproduksi perempuan itu banyak saraf-saraf yang sensitif kalau misalnya dilukai begitu. Nah mungkin kalau dari kita semua bergerak ya, bukan hanya tokoh agama gitu kan, mengkampanyekan bahaya terkait pelukaan terhadap organ reproduksi perempuan itu sendiri begitu. Nah saya kira yang berfatwa berfatwa itu wajib ya, boleh, yaitu belum memahami organ reproduksi perempuan itu sendiri gitu. Bahkan kalau mereka tahu ya pasti sudah melarang sejak jauh-jauh hari, apalagi sudah ada bahkan perintah dari para ahli medis ya, jangan sunat perempuan lagi, perempuan tidak perlu disunat. Nah ya mungkin dalam hal ini kita perlu walaupun di kita itu mayoritas mazhab Syafi'i begitu kan, kemarin kita juga membahas dengan ada pembahasan Bahsul Masail itu ya di Puan Amal Hayati bersama Ibu Sinta Nuriyah dan para ulama lainnya. Nah ada salah satu kiai juga dari MUI, Kiai Mufti Ali gitu, menyebutkan bahwa di organ tubuh kita ini kan ada yang sifatnya itu istilah beliau umdah sama fudlah. Umdah itu yang emang organ kalau misalnya dilepas dari tubuh manusia itu akan membahayakan. Kalau fudlah itu apapun yang ada dalam tubuh manusia ketika misalnya dikeluarkan itu tidak membahayakan, seperti misalnya ludah gitu kan. Kalau laki-laki itu kan ada istilah di kitab fikih itu kulfa. Kulfa itu makanya di Jawa disebut kulub gitu kan, yang sunat laki-laki yang itu kan hanya kulit ya Bu ya. Hanya kulit, tidak ada ini ya Bu ya, tidak ada saraf. Nah, makanya di situ dianjurkan begitu kan. Nah, ketika
saya baca di kitab fikih juga ulama kontemporer Syekh Wahbah Az-Zuhaili, walaupun konteksnya itu adalah pembahasan tentang apakah orang haid itu mungkin hamil atau tidak gitu ya, itu pembahasan itu, tapi beliau tetap menganjurkan untuk merujuk kepada ahli medis gitu ya. Nah, artinya ketika ada pertentangan pendapat antara pendapat fikih, ulama-ulama fikih dengan medis, ya maka dahulukanlah yang medis begitu. Itu yang perlu kita suarakan bareng-bareng, apalagi melalui Bimas Islam gitu kan. Kalau Kemenak sudah mengeluarkan regulasi, terus Kemenkes sudah sepakat begitu kan, ya apalagi yang kita tunggu gitu. Betul. Jadi selama ini pemahaman masyarakat baik yang dari sisi agama atau sisi medis untuk sunat perempuan ini dalam tanda kutip ya masih ada belum lurus lah gitu. Berarti tugas-tugas kita untuk meluruskan nih Mas Fadir. Iya. Kita juga misalnya kalau dilihat dari segi sosiologis kan juga semisalnya, karena ini kan berhubungan erat dengan tradisi, dan kemudian di masyarakat kita kan juga mungkin banyak orang yang punya perspektif kalau misalkan tradisi itu kan memang harus dijaga karena dari lama turun-temurun gitu segala macam. Tapi di satu sisi kan juga kita mempertimbangkan hal-hal yang memang kemudian mungkin ada lebih banyak mudaratnya, ada kemudian ya lebih banyak segi-segi negatifnya atau ya dampak yang sangat berbahaya, merugikan ya. Dan juga dari segi agama juga kemudian kan juga ada yang kemudian melarang, dan kemudian juga di Mesir ya tadi untuk memberikan pidana kepada yang melakukan hal tersebut. Itu yang kemudian kita juga di sini ibaratnya berkontestasi dengan tradisi yang apakah kita harus mempertahankan apa enggak, tapi kan kita juga punya pertimbangan kalau misalnya ini juga ada mudaratnya, ada dampak berbahaya gitu. Dan ya kemudian juga bisa juga dampak dan dampak hak asasi manusia itu sendiri, kayak misalnya dia waktu masih kecil kan belum ngerti ya. Betul. Terkait apakah aku harus disunat atau enggak, apakah ini berdampak baik atau buruk kan belum bisa pertimbangkan. Tapi kalau misalnya yang kayak sunat laki-laki kan itu ya mungkin kebanyakan SD ya, ada manfaatnya juga dan ada manfaatnya juga, dan juga sudah bisa mempertimbangkan apakah aku harus sunat atau enggak kayak gitu. Dan kita ya di Ditjen Bimas Islam juga punya tugas ya, juga bersinergi dengan tadi kalau Ustadz Al bilang dengan Kemenkes itu perlu banget untuk mensosialisasikan. Tapi ngomongin tentang HAM ya Bu, itu apa ketika si bayi disunat itu, bayi perempuan itu sebenarnya dia biasa aja atau ngerasain sakit yang sangat gitu? Karena kalau memang secara medis kan mungkin ya ada ilmu biar dia nggak sakit atau gimana, dibius dulu atau gimana. Menurut Ibu gimana tuh? Atau kalau dia merasa kesakitan atau dia merasa kerugian kan emang berarti hak asasinya dilanggar gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh kesakitan atau enggak gitu, karena yang udah gede aja enggak. Kita nih cowok nih ketika kita disunat itu bisa 3 hari kan sakitnya. Apalagi ini bayi baru lahir gitu loh. Apalagi zaman dulu harus nyebur ke kali biar nggak ngerasa. Kalau bisa teriak mau dia bakal bilang tidak. Aku tidak mau. Iya, kita tahu bahwa yang disunat itu kan kalau yang menjadi budaya sampai saat ini itu adalah daerah pemotongan di klitorisnya. Nah, klitoris itu kan di situ banyak pembuluh darah dan syaraf ya, sangat-sangat sensitif. Kalau di situ dipotong ya bisa dibayangin, masa iya nggak sakit? Pasti sakit seperti itu, pasti sakit lah ya. Ya bayinya, kalau bayi pun tetap aja dia pasti menangis seperti itu Mas ya. Jadi nggak ada bius atau apa, orang memang tidak boleh ngapain harus dibius gitu, nggak ada bius, nggak ada ya. Kadang kan orang tua itu Bu, orang tua yang masih dalam tanda kutip bahasa Betawinya kolot gitu, masih
harus ini tradisi harus dijalankan gitu, Ya, padahal memang udah harus kewajiban dari tenaga kesehatan itu dia menjelaskan, Iya. kan? Menjelaskan, masa sih kalau nggak dijelasin dengan sejelas-jelasnya manfaatnya, risikonya, pasti bisa lah dia bisa menerima seperti itu orang tuanya. Kalau memang dia kan itu merugikan anaknya, ya kan? Pasti ibunya bisa akan menerima seperti itu. Tapi ada kasus misalnya kalau nggak disunat justru misalnya ada penyakit tertentu gitu. Kalau nggak disunat bahkan membahayakan si anak bayi ini gitu. Iya. Ada nggak bu kasus seperti itu? Kalau rumor sih ada, katanya gini, kalau nggak disunat katanya nanti jadi hipersek katanya. ya Katanya itu seperti itu, ya. Oh, Padahal iya. itu tidak. Sementara Mitos, ya? yang namanya nafsu seks itu kan tidak dari kelamin tapi dari otak, ya kan? Jadi bukan dari situ. Jadi itu adalah hal yang keliru. Seperti itu ya. Itu tapi hanya kalau mitos. mitosnya dia disunat itu menurunkan Libido. hasratnya itu benar atau mitos juga? Kalau disunat dia menurunkan libido itu juga sebenarnya tergantung dari bentuk sunatnya. Kalau dia menggunting itu dan menggunting dari klitorisnya, terus terjadi di situ luka, terus jadi bentuk semacam sikatrik, dan itu akan membuat sakit, ya kan? Sakit, jadi dia tentunya dia tidak libidonya tentunya akan berkurang seperti itu. Jadi lebih ke efek itu ya, bukannya Iya, harus bukan. diturunin, karena kan rumornya bener kata Rumor ibu. itu Jadi adalah kalau kata salah. ibu-ibu yang lagi ngegosip di tukang sayur nih, katanya harus itu nanti ini jadi Iya. hiper katanya Iya, gitu. karena nafsu seks itu tidak dari alat kelamin tapi dari otak, diatur dari situ. Bilangnya Jadi itu adalah mitos, tidak Iya, betul. berarti kalau kita ngambil dari secara agama ini sunat perempuan itu kan kadang ada yang alasan jadi ini loh nanti dia hiperseks, nanti jadi bandel anaknya gitu kan, karena cewek gitu kan ngegoda laki-laki banyak gitu. Itu harus disunat. Ini bahasanya dimasukin ke ini Ustaz Ahong, kalau bahasanya sadu zariah gitu misalnya. Itu misal masuk gak tuh kata-kata kayak gitu, apa itu salah itu? Bahkan kalau di hadis Nabi itu disebutkan bikin wajahnya berseri-seri dan menyenangkan suaminya gitu. Sunat Ya, perempuan itu bukan kalau sunatnya hati-hati dulu kan Nabi kan ini ya, maksudnya konteks di Madinah itu tradisi sunat masih kental banget gitu. Iya. Dan itu mungkin peralatan medisnya masih terbatas begitu kan. Nah, jadi intinya kalau misalnya libidonya tinggi tapi untuk suaminya kan itu sesuatu hal yang halal dan bahkan menyenangkan suaminya begitu. Itu kan hal yang baik justru ya. Tadi kata Ibu Agnes tadi kan timbulnya seks itu ya dari otak bukan dari alat kelamin begitu. Nah kalau tadi secara sosiologis mungkin ya, tadi kan Ibu Agnes juga bilang bahwa ritual-ritual biasanya kan kalau sunat itu ada ritual-ritualnya ya di daerah-daerah khususnya gitu kan. Ya ritualnya jangan dihilangkan. Ya yang dihilangkan ya bagian sunatnya aja begitu. Kalau misalnya ada tradisi sholawatannya, tradisi-tradisi baik lainnya jangan dibuang, tetap dijalankan. Nah, tapi yang dilakukan adalah hanya membersihkan organ reproduksi perempuan itu saja. Ya, ada yang ngasih kalau di daerah ada yang kunyit gitu ya Bu ya. Kunyit atau dibersihkan dan dikasih betadine saja, seperti itu. Gitu. Karena kalau untuk melakukan pengguntingan itu sudah tidak dilakukan. Kadang justru kan ini urusan perempuan gitu kan. Iya. Yang ribut-ribut kan cowok-cowok gitu iya, kan. kan anaknya berdua Ustaz. Bukan anaknya perempuan aja. Jadi kadang ya itu karena pemahaman agamanya belum sampai ke situ. Jadi menurut kata guru saya, kata guru saya ini wajib gitu. Apalagi yang lebih salah lagi, ini kesetaraan katanya. Laki-laki sama perempuan ini harus sama. Laki-laki disunat, perempuan disunat. Padahal ini beda kan, kalau laki-laki sunatnya banyak manfaatnya, kalau perempuan banyak mudaratnya. Gitu Mas Fadil. Iya, kalau misalkan kayak ngaku kesetaraan, saya rasa itu juga masih agak mungkin ya kalau dari aku sendiri ya persamaan gender, kesetaraan gender itu ya nggak harus yang lu gini,
gue juga gue gini lu juga gitu. Nggak harus, karena memang punya kadar yang kalau menurut saya ya kondisi biologisnya tersendiri ya kan masing-masing gitu. Dan iya kayak lu bayang juga apa ibu-ibu di pasar gitu ngomong ntar hypersex kayaknya ibu-ibu yang hiperbola. Padahal benar kata Bu Agnes nih ya memang ya kayak memang udah dari otak kalau misalkan perihal seperti itu. Mungkin ada kata penutup dari Ustadz Ahong atau Bu Agnes terkait ini memberikan pesan kepada para pemirsa di rumah, para masyarakat. Pesan saya untuk ibu-ibu yang punya balita ataupun punya bayi ya, karena memang sunat perempuan ini tidak ada manfaatnya secara medis dan dari WHO pun sudah melarang, dari POGI maupun IDAI juga tidak menganjurkan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi ayo bahwa sunat perempuan itu sudah tidak boleh dilakukan lagi seperti itu. Jadi para nakes harus bisa menjelaskan bahwa memang sunat perempuan itu tidak ada manfaatnya secara medis, bahkan itu merugikan, jadi harus diberhentikan. Kalau misalnya pun ada yang tetap ingin anaknya disunat, kewajiban dari nakes tersebut bisa menjelaskan bahwa itu sudah tidak ada manfaatnya, seperti itu. Saya seperti itu. Setahong, ada kata-kata terakhir? Ya, apa yang saya jelaskan tadi itu kan bukan pendapat saya pribadi gitu kan, Ustadz Ahong mah apalah gitu kan. Nah, itu kan dari fatwa-fatwa ulama Mesir khususnya ya, ulama-ulama kontemporer gitu kan, yang memang sudah jelas-jelas mengatakan bahwa sunat perempuan itu bukan bagian dari syiar Islam, tapi itu hanya tradisi. Nah, tradisi kalau baik kita ambil, kalau tidak baik, apalagi udah ada rekomendasi ahli medis ya kita tinggalkan. Perihal misalnya ada rumor juga ahli medis yang masih suka menyunat gitu ya Bu ya. Ya mungkin ya lebih valid yang yang sudah ada rekomendasinya ya Bu ya dari WHO, terus juga Ikatan Bidan Indonesia, karena memang di situs-situs gitu Bu, di situs-situs tertentu waktu kemarin kami adakan pertemuan gitu, ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa ya ada ahli-ahli medis yang masih melaksanakan itu ya. Jadi medikalisasi sunat perempuan ya memang ujung-ujungnya juga ke uang gitu Bu. Ujung-ujungnya ke uang, penghasilan, takut penghasilannya berkurang dan lain sebagainya. Nah, kalau itu ya nanti mungkin bisa dari organisasi yang lebih otoritatif gitu kan. Nah, itu saja mungkin di luar sana ya kiai-kiai yang senior sepuh juga kan belum mengatakan ini bukan pendapat saya, sekali lagi ini pendapat dari ulama-ulama Mesir yang saya kutip, dan itu di Mesir sudah ada undang-undangnya untuk siapapun yang terlibat dalam sunat perempuan gitu kan, praktik sunat perempuan itu akan dipidanakan gitu. Ya semoga di Indonesia juga menyusul begitu ya, ada undang-undang terkait gitu. Yang enggak di kayak misalnya aborsi itu kan udah ada undang-undangnya kan. Itu aja masih ada yang ilegal gitu kan, melakukan hal itu, apalagi nggak ada gitu. Ya mudah-mudahan harapan kita semua semoga segera ada regulasi dari pemerintah, khususnya di Kementerian Agama dan di Kemenkes gitu ya, ada keputusan untuk kemaslahatan perempuan itu sendiri. Itu kata Nabi kan, istausu bin nisa'i khaira gitu kan, ya jaga perempuan dengan baik. Oke, seperti itu teman-teman Bimas Islam. Sekiranya mungkin teman-teman Bimas Islam sudah mendapatkan pengetahuan baru dengan menonton podcast ini. Jadi ini yang kita bahas hari ini mengenai hitan perempuan, dan ya untuk berikutnya teman-teman stay tune di channel Bimas Islam TV untuk sesi berikutnya. Jadi teman-teman silakan ketik 1 kalau teman-teman ingin menunggu sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe
share ke grup WA, ke IG, Twitter, dan sosial media lainnya, dan juga komentar di kolom yang tersedia. Itu saja. Terima kasih Ustadz Ahong, terima kasih Bu Agnes, terima kasih Mas Azza. Yo, Mas Fadil. Terima kasih. Kami dari BBM undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ciao.